Selamat siang, Prof. Heri dan juga Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Tanti Listiani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa saya yang nantinya akan saya publikasikan di jurnal Sinta dengan judul Bibliometrik terhadap aplikasi edukasi matematika berbasis pendekatan konkret pictorial abstrak pada indeks Scopus menggunakan FOSS-Viewer. Di sini saya berencana menggandeng rekan saya yang berada di Malaysia untuk nanti bisa membantu Prof. bahasa Inggris. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan publikasi-publikasi terkait pengembangan aplikasi edukasi bagi guru matematika dengan menggunakan pendekatan konkret pictorial abstrak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bibliometrik dengan menggunakan aplikasi FOSS-Viewer. Data publikasi dikumpulkan menggunakan aplikasi Publish or Perish untuk memperoleh data artikel pada jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Yang saya peroleh di sini ada 211 artikel yang relevan dari tahun 2011 hingga 2023. Dari 211 tersebut, diantaranya 200 artikel tentang aplikasi edukasi matematika, sementara 11 artikel mengenai pendekatan CPA atau Concrete Pictorial Abstract. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perkembangan penelitian terkait pengembangan aplikasi edukasi bagi guru matematika, namun semakin terkini pendekatan CPA ini kurang dibahas. Perkembangan penelitian mengalami peningkatan pada tahun 2011 sampai tahun 2022 dan mengalami penurunan pada tahun 2023. Topik yang baru-baru ini sering dibahas selain kata kunci yang digunakan dalam pencarian adalah aplikasi edukasi, Concrete Pictorial Abstract, aplikasi Android. Namun terdapat beberapa topik seperti approach, teori, effect yang masih jarang dibahas, sehingga dapat menjadi bahan bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian berdasarkan topik tersebut. Jadi pendahuluannya adalah pembelajaran daring yang telah dilakukan selama ini pada masa COVID tanpa sadar membuat guru enggan, karena guru terbiasa menggunakan PowerPoint dan pembelajaran yang cenderung kembali ke masa lalu gitu ya. Jadi cenderung menggunakan fasilitas seperti PPT hanya ditampilkan tapi tidak menggunakan alat peraga atau benda nyata dalam pembelajaran. Sehingga ini jika dibiarkan tentunya dapat berdampak tidak baik bagi siswa gitu ya, karena pembelajaran yang dilakukan itu rentan dengan pembelajaran yang monoton. Sementara pembelajaran khususnya di kelas 1 sekolah dasar, jika pembelajaran dilakukan monoton tentunya berdampak kepada hasil belajar siswa yang kurang maksimal. Jadi materi matematika kelas 1 sekolah dasar itu materi yang sangat berkaitan erat dalam kehidupan siswa. Sehingga penggunaan CPA di sini, pendekatan CPA itu sangat cocok digunakan untuk pembelajaran matematika kelas 1 sekolah dasar. Sehingga inilah yang menjadi daya tarik saya mengapa saya memilih variabel aplikasi edukasi matematika dengan pendekatan Concrete Pictorial Abstract. Nah, di sini karena banyak guru kurang dapat mengakses materi yang berisikan panduan untuk mengajar dengan mengkombinasikan pendekatan yang baik, sehingga pendekatan CPA lah yang saya pilih ya, dengan beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pendekatan CPA dapat memberikan dampak yang baik kepada siswa. Jadi menurut hasil penelitian mengatakan bahwa pendekatan ini cocok digunakan untuk siswa kelas 1 sekolah dasar dalam belajar matematika. Pendekatan ini memberikan efek positif yang kemampuan pemahaman konsep siswanya, kemudian juga kemampuan representasi siswa. Sehingga inilah mengapa pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi perubahan khususnya dalam guru mendesain pembelajaran yang menarik dan bermakna. Jadi permasalahan ini berawal dari di sebuah yayasan yang memiliki beberapa sekolah, dan sekolah ini tersebar di berbagai pelosok daerah di Indonesia. Terdapat permasalahan dari hasil wawancara, guru-guru menyampaikan bahwa guru bingung dalam mendesain pembelajaran, saat kapan menggunakan alat peraga ini, saat kapan menggunakan alat peraga ini. Sehingga disinilah saya depannya ya tertarik dapat memberikan suatu bahan gitu bagi guru-guru untuk mereka bisa mendesain pembelajaran yang menarik bagi siswa. Namun sayangnya karena guru-guru ini tersebar di Indonesia, maka saya ingin memudahkan mereka untuk bisa menggunakan aplikasi Android yang bisa hanya di-download begitu saja, kemudian diinstal. Setelah diinstal, mereka bisa menggunakan tanpa bergantung dengan internet. Sehingga inilah mengapa saya lebih memilih pembelajaran
yang diberikan, dan dalam memfasilitasi guru bisa menggunakan aplikasi Android. Nah, untuk mengetahui bagaimana perkembangan penelitian mengenai dua variabel ini, maka diperlukan suatu analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan penelitian. Nah, analisis ini dilakukan dengan metode penelitiannya, yaitu ada beberapa tahapan. Yang pertama, saya akan melakukan searching data dulu di Publish dan Paris, kemudian saya akan mengetik kata kunci yaitu Mathematics Educational Application, kemudian Concrete Pictorial Abstract. Kemudian saya save file tersebut dalam bentuk RIS file dan CSV file. Sudah, kemudian saya akan melakukan analisa, kemudian baru nanti hasil dari format RIS, kemudian saya masukkan ke FOSSfire. Nah, kemudian saya analisa dengan beberapa hal yang sudah ada di FOSSviewer. Nah, yang pertama, data publikasi aplikasi edukasi matematika. Di sini terdapat 200 artikel. Kemudian seluruh artikel yang digunakan adalah 8.026. Ini jumlah citasinya. Kemudian setiap tahunnya adalah 1.337,67. Kemudian jumlah citasi setiap artikel adalah 7,65. Rata-rata penulis dalam artikel yaitu 40. Semua artikel memiliki H-index rata-rata adalah 45 dan G-indeksnya adalah 76. Kemudian saya memilih tahunnya dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Nah, perkembangan penelitian aplikasi edukasi matematika ini dari 200 artikel ternyata ada beberapa pembagian setiap tahunnya. Ini kesimpulannya tahun 2018 itu terdapat 65 publikasi. Kemudian 2019 terdapat 44, tahun 2020 terdapat 53, tahun 2021 terdapat 29 artikel, tahun 2022 terdapat 8 artikel, dan 2023 1. Ya, jadi kalau diperhatikan dari 2018 itu sangat banyak ya. Namun tahun 2019 masih banyak sampai tahun 2020, tapi dari tahun 2021 hingga 2023 sudah mulai jarang ya orang-orang melakukan penelitian atau menggunakan aplikasi edukasi matematika ini di jurnal Scopus. Nah, ini tingkat perkembangannya yang saya buat di dalam bentuk chart, ternyata mengalami penurunan. Kemudian analisa yang terjadi adalah karena situasi yang sekarang ini sudah mulai tatap muka sehingga banyak orang yang sudah mulai enggan menggunakan aplikasi. Ya, ini aplikasi edukasi matematika. Kemudian visualisasi bidang topik aplikasi edukasi matematika bisa dilihat pada visualisasi jaringan penelitian aplikasi edukasi matematika. Di sini bisa diperhatikan application, kemudian mathematics education, mathematics ini yang paling besar. Kemudian sudah banyak jaringan juga yang dilakukan dalam melakukan penelitian aplikasi edukasi matematika. Jadi saling terhubung antar istilah dalam penelitian aplikasi edukasi matematika tersebut. Jadi juga sudah ada pembagian item-itemnya, kemudian jumlah linknya, jumlah kata kuncinya, dan berikut ini visualisasi densitas penelitian aplikasi edukasi matematika di mana banyak melakukan penelitiannya yaitu dengan kata kunci application, kemudian education dan mathematics, kemudian mathematics education. Nah, untuk yang istilah-istilah problem, physics, research ini masih jarang dilakukan penelitian. Ya. Kemudian ini dari visualisasi overlay penelitian aplikasi edukasi matematika dari tahun 2018 hingga 2023. Sini terlihat istilah-istilahnya juga saling berkaitan satu sama lainnya. Jadi terlihat tahun 2023 itu mulai sedikit ya, tapi ini sudah masuk ke research. Nah, ini hasil dari visualisasi untuk aplikasi edukasi matematika. Nah, untuk application sendiri di sini juga menunjukkan jaring-jaring yang saling berkaitan dengan satu sama lainnya ya. Jadi application ini paling besar. Kemudian disusul dengan mathematics, dengan education dan mathematics education. Nah, ini adalah visualisasi jaringan istilah application. Jadi ini mengenai kata kunci aplikasi edukasi matematika. Selanjutnya adalah Concrete Pictorial Abstract Approach atau pendekatan CPA. Di sini menjadi variabel kedua yang saya searching di Paris and Publish.
kemudian dilanjutkan dengan Force Viewer. Nah, di pendekatan CPA ini saya hanya memperoleh 11 artikel ya yang ada di Scopus dari tahun 2011 hingga 2023. Dengan pembagian tahunnya seperti berikut ini, tahun 2018 itu hanya 1, 2019 itu hanya 3, 2020 hanya 5, 2021 1, 2022 itu 0, tidak ada publikasi. Namun tahun 2023 ada 1. Nah, di sini terlihat sebenarnya pendekatan CPA ini kurang begitu banyak digunakan ya. Namun saya tertarik dengan pendekatan ini karena ini sangat cocok sekali dengan pembelajaran di matematika sekolah dasar. Ya, dengan konsep CPA yaitu Concrete Pictorial Abstract. Jadi menyajikan benda konkret, menyajikan kemudian disuguhkan dengan gambar, kemudian baru menuju ke abstrak. Itu mungkin kalau di Indonesia hampir mirip dengan PMRI ya, namun di CPA ini lebih sederhana. Seperti itu. Kemudian untuk visualisasinya, di sini visualisasi jaringan penelitian aplikasi edukasi matematika bisa terlihat bahwa istilah Concrete Pictorial Abstract Approach ini yang paling besar. Kemudian ada jaringan yang menuju ke Collaborative Research, kemudian ke Performance, ada Mathematics, kemudian ada Spatial Sense Ability. Nah, ini terlihat yang warna kuning ini yang paling sering dilakukan penelitian. Ya, jadi untuk yang Spatial Sense Ability ini masih jarang. Kemudian di Mathematics juga. Jadi inilah mengapa saya tertarik dilakukan di dalam pembelajaran matematika. Kemudian ini dari tahunnya juga terlihat ya bahwa yang berwarna kuning ini masih jarang dilakukan. Sehingga untuk novelty-nya ini masih bisa dilakukan penelitian ini ya. Nah, untuk kesimpulannya, penelitian ini telah membahas analisis bibliometrik mengenai perkembangan aplikasi edukasi matematika. Tujuannya untuk melakukan analisis pemetaan komputasional pada data bibliometrik artikel penelitian. Aplikasi Publish or Perish digunakan untuk mencari data publikasi pada jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Kemudian aplikasi Force Viewer digunakan untuk memetakan data hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian mengenai penggunaan aplikasi edukasi matematika mengalami perkembangan dan peningkatan dari tahun 2018 sampai 2021. Namun semakin menuju ke tahun 2023 mengalami penurunan ya, dan hal ini juga berlaku juga kepada pendekatan CPA. Nah, begitu sekian presentasi dari saya. Jika ada saran mungkin bisa disampaikan. Sekian dari saya, terima kasih.